Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kudusnya hidup dengan korban yang berkenan kepada Tuhan. Shalom saudaraku. Dalam kitab Imamat Fatsal yang ke-19 mengenai kudusnya hidup, Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel mengenai persembahan korban keselamatan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar firman Tuhan, maka mereka mendapati diri mereka telanjang. Untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa ternyata sia-sia. Bagaimanakah daun pohon ara yang kecil-kecil yang disematkan dapat bertahan dengan gerakan-gerakan manusia? Ketelanjangannya akan tetap nampak. Karena itu, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Adalah inisiatif Tuhan sendiri untuk menolong manusia menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa. Untuk itu harus ada yang dikorbankan. Kulit binatang berarti ada binatang yang disembelih, kemudian dikuliti, dan kulitnya dijadikan pakaian untuk manusia. Tindakan Tuhan menyembelih binatang, mengulitinya, dan membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa dilihat oleh Adam dan Hawa, dan mereka menjadikan itu sebuah pelajaran kehidupan. Ibrani Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-22 bagian B. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu di dalam Kejadian Fatsal yang ke-4 kita dapat membaca kisah di mana Kain dan Habil mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan adalah usaha manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Korban persembahan diajarkan turun-temurun oleh keturunan Adam dan Hawa sampai kepada Bapak Abraham dan keturunannya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dikhususkan buat Tuhan. Karena itu Tuhan mengajar bangsa Israel melalui Musa bagaimana mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab Imamat dicatat 5 jenis korban persembahan bagi Tuhan: korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Dari kelima korban tersebut, korban keselamatan adalah korban yang dipersembahkan secara sukarela. Korban ini merupakan ucapan syukur umat Tuhan atas kebaikan Tuhan yang mau menghapus dosa manusia dan bersekutu kembali dengan umatnya. Makna dari korban keselamatan adalah menggambarkan penghargaan dari umat Tuhan atas pulihnya persekutuan dengan Tuhan. Penghargaan tersebut merupakan bukti nyata kerinduan umat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dengan memberikan korban keselamatan. Oleh karena itu, korban keselamatan diberikan secara sukarela. Tetapi sekalipun sukarela bukan berarti sembarangan. Tuhan menetapkan standar untuk korban keselamatan yang harus dilakukan agar korban itu berkenan kepada Tuhan. Imamat Fatsal yang ke-19 ayat 5 sampai ayat yang ke-8.
Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Yahweh, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Yahweh berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik, dan Yahweh tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Yahweh. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Korban keselamatan mempunyai ciri khas tersendiri. Bagian tubuh hewan korban keselamatan hanya sebagian diberikan kepada Tuhan. Bagian utama yang diberikan adalah lemak dan buah pinggang. Kemudian imam akan membakarnya di atas mezbah. Ada bagian korban persembahan yang diberikan kepada Harun dan para imam, dan ada bagian yang dimakan oleh orang yang mempersembahkan korban keselamatan. Ini melukiskan persekutuan perjamuan antara manusia dengan Tuhan. Inilah korban keselamatan, Selamim Shalom, persembahan damai atau persembahan persekutuan. Korban keselamatan, korban sukarela, namun tetap harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan agar berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa Yahweh. Karena itu Dia datang ke dalam dunia ini menyerahkan seluruh hidupnya supaya ada perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus memulihkan kembali hubungan antara kita dengan Tuhan yang telah dirusak oleh dosa. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, maka keselamatan menjadi milik setiap orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Maka seharusnya kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Bapa Yahweh. Penghargaan kita seharusnya bukan hanya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan secara sukarela, bukan dengan paksaan. Ibadah kita bukan sekedar datang ke dalam rumah Tuhan, menyanyi, mendengar firman, dan membawa persembahan. Tetapi makna ibadah yang sejati adalah bagaimana kerinduan hati kita untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Apabila kita ingin hidup kita kudus dan berkenan kepada Tuhan, salah satu caranya adalah beribadah dan memberikan korban persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan standar Tuhan sendiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sedang membawa kami terus masuk ke dalam penyucian pengudusan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sungguh bersyukur dan menghargai pengorbanan-Mu sehingga ada perdamaian antara kami dengan Bapa di surga. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan melalui hidup, ibadah dan korban persembahan kami. Ini hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami memiliki hubungan yang diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah ibadah dan korban persembahan kita merupakan respon kita akan anugerah keselamatan dan perdamaian yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita.
Tuhan Yesus memberkati.